Oke, saya akan tanya-tanya. Bu Dewi Nirmala Husain. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, Oke, saya mau tanya dulu. Apakah Bu Cece Mary mendengar suara Bu Dewi dengan jelas? lumayan Pak. Lumayan itu jelas atau tidak jelas? Karena saya tidak jelas. Ya, agak jelas. Berarti tidak sangat jelas. Kalau saya tidak jelas Bu Dewi. Artinya Bu Dewi besok mau UP di situ atau lokasi lain Bu Dewi. Kemungkinan ke lokasi lain Oke ya. yang jaringannya agak bagus. Mungkin karena di sini lagi cuacanya lagi tidak baik, Pak. Oh iya, betul. Itu juga pengaruh itu Bapak Ibu. Untung tadi pagi itu cuaca baik semua. Semoga kita bisa cuaca. Kalau Ibu Aksal Gani Ahmad, halo, selamat sore. Ya, Bapak. Selamat sore. Ini sinyalnya lumayan jelas. Ibu di rumah atau di mana? Di sekolah. Besok di sekolah, insya Allah. Besok juga di sekolah. Oke, ya. Saya kira sinyalnya cukup baik. Ibu Halim, Assalamualaikum. Selamat sore, Ibu Halim. Sampai rumah. Ibu Halim masih mute. Ibu Halim masih mute. Iya, di rumah Ibu ibu. Halim, dengan suara saya, Kak. Ibu Halim Rosida. Masih mute, Bu. Bisa HP-nya, suaranya di unmute. Bisa. Bapak Ibu sambil belajar unmute suara ya. Bagaimana Bu Halim? Sudah, Pak. Oh, ini lancar sebenarnya. Tapi begini Bapak Ibu, perlu mendengarkan saya sebagai pengawas karena ternyata ada dua yang mengawasi Bapak Ibu. Satu saya dari sisi pengawas, dua. Jadi ada mungkin panitia nasional. Mereka bisa menegur, tapi menegurnya bukan lewat lisan. Jadi mereka memberi satu peringatan, dua peringatan begitu. Yang bisa melihat saya Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh, ada satu mahasiswa tadi pagi yang nampaknya tidur. Saya melihat sini, oh bapak ini tidak tidur sebenarnya, tapi diam begini dan pekerjaannya jadi lambat. Dia diperingatkan sekali, diperingatkan dua kali. Lalu apa yang terjadi? Putus gitu. Lalu dia tanya sama saya, Pak pengawas ini kok saya tidak bisa nyambung. Oh dia ada peringatan dua kali. Jadi dia harus reset Bapak Ibu. Reset, saya stop ininya dulu waktunya. Dia lalu lanjut mengerjakan. Nah, jadi yang mau saya katakan, beliau ini diperingatkan dua kali karena nampaknya tidur. Dua, ada satu ibu yang diperingatkan satu kali karena nampaknya tidak fokus. Jadi ternyata ada dua sisi, saya dan satu dari mungkin panitia pusat. Jadi eh, ya menurut saya bagi normal aja, jujur aja. Maka yang tidak bisa mengunmute belajar mengunmute. Karena misalnya saya Bu Halim tidak respon besok, nanti yang menegur bukan saya lagi nih, ada panitia pusat, tapi dia lewat sistem satu kali, dua kali, yang bisa melihat saya. Oke, saya mau cek dulu nih. Bu Ganja, halo, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Nah, Yo, Bu selamat Imatus Soliha, selamat sore, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Oke, jelas. Ibu Fitriani Asfi, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Jelas. wabarakatuh. Ya, Pak Asep Maulana, halo Pak Asep Maulana. Halo, ya Assalamualaikum Pak, selamat sore. Selamat sore. Oke, jelas. Mas Dian Al Falah, halo Mas Dian. Ya, malam, Pak. Ini cukup lumayan. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama saya sampaikan bahwa kekuatan sinyal itu menentukan itu jembatan pertama. Jadi kalau di sini sementara semua aman kecuali Ibu Ani. Ibu Ani, saya merasakan dari suara. Lalu saya akan share saja, singkat ya. Saya mau ketemu dulu. Nah, misalnya dari pertemuan kita ini,
tidak semua hadir tepat waktu. Ini yang membuat saya deg-degan. Jadi, saya list saja ya. Ada berapakah kita? 15, artinya 14 itu. 6 itu belum bergabung. Di peraturan, oh ini ada yang mau bergabung ya. Pak Edi Estianto. Ini saya sambil mengawasi ya. Ini berapa berarti sekarang? Ya, oke, ada 15, berarti 14 peserta. 6 masih belum bergabung. Jadi, Bapak Ibu, keterlambatan itu juga menentukan. Keterlambatan menentukan. Kadang-kadang ada tidak lancar begitu. Jadi, lebih baik jam 7 sudah siap. Jam 7 sudah siap. Nanti saya beri Zoom. Ya, baru kemudian berproses. Jangan terlambat. Terlambat itu sebenarnya kalau dari aturan saya boleh membatalkan ujian Bapak Ibu. Tetapi saya tidak mau begitu. Cuma kalau aturannya begitu, betapa itu supaya Bapak Ibu tidak terlambat. Oke, latar belakang. UP merupakan bagian integral dari proses pendidikan profesi guru ketika dalam jabatan. Ujian ini bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik sebagai pendidik profesional. Jadi, Bapak Ibu, saya mendapat amanah, Bapak Ibu mendapat amanah supaya menjadi guru agama yang syar'i. Itu kata dari moderator yang kemarin kami ketemu. Pemerintah sudah mengusahakan, soalnya tidak terlalu sulit katanya. Asalkan Bapak Ibu mengerjakan, jadi jangan dikosongi. Baik itu di soal pilihan ganda dan studi kasus. Kemarin panitia sharing bahwa yang tidak lulus itu biasanya sudah karena ada soal yang tidak dikerjakan. Nah, soal tidak dikerjakan itu macam-macam. Apakah karena sinyal, atau terlalu panjang diksinya di studi kasus, atau tidur, ada yang tidur Bapak, atau macam-macam. Jadi ya saya cuma memberi pengarahan sebagai awal, besok fokus, tenang, fokus, kerjakan saja diri sendiri. Karena yang ngawas ternyata tidak hanya saya, ada juga yang lain. 2. Tujuan mengukur tingkat penguasaan peserta terhadap materi tugas studi dan tugas pedagogik jelas. Menilai kesiapan peserta dalam menjalankan tugas profesional sebagai jelas. Menentukan integritas, tanggung jawab dan kedisiplinan. Ya. Maka saya harap kerjakan saja yang objektif, tertib dan sesuai prosedur. Tidak usah aing-aing. Kalau penyelia itu inginnya kami itu men-switch kamera Bapak Ibu setiap 15 menit. Untuk mereka ada saja bantuan orang lain gitu. Ya kita lihat ya. Saya sendiri pengennya Bapak Ibu tenang mengerjakan, tidak usah saya ganggu. Misalkan bawa kamera. Ya. Nah, lalu, saya mau tanya sekarang, sasarannya kan jelas ya. Di Bapak Ibu UP ini. Kapan Bapak Ibu pelaksanaannya ya? Apakah masih ingat? Kapan Bapak Ibu UP-nya? Besok pagi jam 8 sampai jam 11. Jam 8.30. 19 Oktober. Tapi standby-nya jam 7 ya. Jam 7. Saya setuju Baik, ya. Pak Bayu tadi itu. Juga kali 8.30. Sudah standby. Jam 7 sudah standby Bapak Ibu. Jam 7. Walaupun 8.30 itu, jadi gini, karena 8.30 itu mulai mengerjakan soal. Jadi pengalaman pengawas itu, kenapa jam 7 sudah standby? Biasanya itu ada masalah gitu, satu grup tuh. Ada yang sinyal low lah, ada yang inilah, ada yang mungkin kartu ujian ketinggalan, apalah pokoknya. Maka standby dengan tenang jam 7. Kalau di rumah, silakan di rumah. Kalau di masjid atau di madrasah atau di sekolah silakan. Ya jelas, fokus, tenang. Lalu
suara tenang. Kemarin ketika try out ada beberapa yang rame ya karena di sekolah atau. Nah besok itu tidak ada alasan. Kayak tadi itu ada satu yang jadi sebenarnya bukan salah dia juga. Dia itu ada di lantai 2 begitu. Lantai 2, lalu keluarganya di lantai 1. Ramai itu keluarganya. Nah, saya diam aja karena saya tahu. Tapi dia ditegur oleh, ya saya tidak tahu, panitia nasional. Jadi ada satu stick itu. Dia tidak fokus satu kali. Lalu saya mengatakan pada bapak tersebut, Pak, apakah bisa ditenangkan dulu karena sudah ada peringatan satu kali. Lalu keluarganya dia marahi waktu itu. Saya stop dulu, lalu dia turun. Saya sebentar, Pak. Dia marah. Saya ini ujian kok. Gitu. Ya oke, sudah lalu ujian. Jadi saya pause. Waktunya sudah jelas ya. 8.30 sampai selesai. Bapak Ibu punya 120 tambah 30 sekitar 200 menit atau 3 jam. Ya 200 menit Bapak Ibu. Oke, tempatnya kalau saya itu di Wali Songo. Tempat ini nanti akan saya list ya. Di mana? Dalam pengalaman saya tadi Bapak Ibu, tidak ada sinyal yang kuat 100%. Ternyata sinyal itu ada dinamikanya. Ada yang kuat lalu moderate, kuat moderate, atau ada good, moderate, weak. Ya, jadi kan nampak di tempat saya ada seperti itu. Maka Bapak Ibu ya semoga saran saya tidak usah terlalu banyak gadget atau apa ya, hal-hal yang mengganggu. Fokus saja, gadgetnya misalnya 2 atau 1 cadangan boleh, tapi tidak usah terlalu banyak. Dan saya tidak menyarankan 1 HP untuk 2 gadget. Jadi kan ada yang begini Bapak. Ini HP kan punya pulsa kuota ya. Dia punya tethering. Tethering ini digabungkan antara Zoom dan SB soal Bapak Ibu SMB. Tidak kuat tadi. Jadi saran saya Wi-Fi atau sinyal yang aman itu lebih dari 1000 kbps. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti langsung dan foto sini kekuatan sinyal saya. Yang aman itu lebih dari 1000 kbps minimal. Metode jelas. Lalu tata tertib. Memang di sini hadir di lokasi 30 menit sebelum waktu mulai. Pakainya bebas sopan rapi. Tapi saran saya Bapak Ibu, jam 7 sudah tenang standby. Bahwa nanti sebelum ujian ke belakang itu silahkan. Tapi jam 7 sudah di ruang. Lalu membawa kartu ujian dan seterusnya. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah kirim pada saya KTP, kartu ujian, ya, besok dibawa dan difoto. Ternyata panitia minta difoto. Jadi nanti Bapak Ibu bawa ini KTP lalu foto cekrik, lalu Bapak Ibu bawa kartu ujian cekrik besok ya. Dilarang bawa HP, catatan atau alat komunikasi lain. Bapak Ibu kalau ketahuan, saya diminta oleh pekerja peringatan 1, peringatan 2 lalu batalkan aja. Ya makanya besok yang tenang-tenang aja Bapak Ibu, tidak usah yang aing-aing, tidak usah bawa HP tas sengaja tidak sengaja. Jadi saya diberitahu bahwa soalnya itu asal dijawab semua, itu kemungkinan lulus ya, cukup lumayan besar. Asal dijawab semua dengan baik sih bisa. Terutama studi kasus. Studi kasus jangan lewat 1 soal. Oke, lalu bila mengalami kendala teknis, angkat tangan dan tunggu bantuan pengawas. Tadi pagi ada 2 peserta yang kendala teknis, saya stop waktu. Mereka berproses, lalu jerangan. Peserta yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi pembatalan tugas ya. Jadi besok tuh diperlihatkan. Ya betul, diperlihatkan. Ya saya kira Ibu nanti saya sudah kirimkan ini sebenarnya di grup WA. Nanti bisa dibaca lagi. Lalu 19 yang hadir. Nah, itu juga bikin saya deg-degan ini. Jam 7 itu kudu udah 19 yang hadir. Masih ada 2 berarti ya yang saya rekam ini. Nanti saya sampaikan di ruang. Dari saya itu saja Bapak Ibu.
Ini sebenarnya satu hanya memastikan Bapak Ibu baik-baik saja, sehat. Karena ada satu peserta yang tidak sehat, jadi dia batal ujian. Ada peserta yang melahirkan juga, dia batal ujian. Yang jelas ini ada 18 peserta sehat dan siap ujian. Catatannya bagi saya paling sinyalnya Ibu Ani, sinyal yang lain cukup kuat. Ya. Besok semoga sinyalnya kuat, pakaian baik, tapi ujian dengan baik, lulus. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Izin Pak, Ada pertanyaan silakan. izin Pak. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ini masalah untuk ujian besok Pak. Kalau ini kan kita lagi di layar komputer ya, di layar laptop kan. Seandainya Zoom-nya yang bermasalah tuh, tapi di soal ujiannya tetap jalan, itu pengaruh tuh Pak. Pengaruh di nilai ujian atau bagaimana tuh Pak? Pengaruhnya Di Zoom ya, rusak. pengaruhnya saya mengerti. Tadi pagi terjadi begitu. Pengaruhnya di berita acara, Pak. Keputusan lalu, jadi pengaruhnya ada di berita acara. Apakah itu pengaruh di nilai saya tidak tahu, tapi yang jelas peserta ini tidak sempurna ujian. Karena terjadi tadi pagi. Tadi pagi terjadi itu. Nah, saya serahkan pada pusat saja, saya tidak tahu. Tapi nyatanya dia bisa mengerjakan SCB, lalu Zoom-nya error. Lalu dia masuk lagi. Jadi kalau dari penyelia ada kemungkinan kecurangan kan gitu. Jadi apakah lalu ya semoga saja yang jelas dia 100%. Jadi yang PCK 100%, yang CK 100%. Jadi dari pihak pengawas aman, dia sudah berjalan. Tapi nilainya berapa saya tidak tahu. Maka saran saya kalau bisa dua-duanya aman, ya kan? Zoom-nya aman, SCB-nya aman. Bapak Ibu jangan terlalu khawatir tidak bisa menjawab soal. Masalahnya kan kalau ada masalah itu kan takut menjawab soal. Pokoknya jawab dengan sebaiknya. Izin Pak, Bayu Silakan, Pak. Pak Bayu, monggo. Jadi begini Pak, tadi pagi, pagi menjelang siang, saya kebetulan lewat dekat tower yang ada di sekitar rumah saya. Desa saya cuma diakses satu tower Pak, dan nampaknya ada perbaikan Pak. Saya khawatir kalau kata orang tower itu tidak ada pengaruh pada sinyal. Tetapi tadi sewaktu saya mengerjakan LMS tadi Pak, itu ada 2 kali sinyal terputus, namun ketika saya mode pesawat kan dia kembali lagi Pak. Apakah istilahnya karena waktu sudah mepet sekarang Pak, saya kalau ngungsi ke desa tetangga, saya tidak tahu Pak entah di mana harus tempat saya kan. Tetapi kalau seandainya itu terjadi besok pagi, kan 3 kali saya simulasi, alhamdulillah lancar semua Pak. Ya, saya jawab. Dari pertama berita gembiranya Pak Bayu, hari ini, malam ini, suara Pak Bayu sangat jelas. Artinya sekarang sinyalnya kuat. Ini malam padahal. Malam itu catatan saya itu selalu ada bermasalah. Tetapi Pak Bayu untuk saat ini dari suaranya kuat. Kalau besok sinyal terganggu, tadi pagi juga ada Pak. Jadi masalahnya begini, dia ujian di lantai 2 tuh, warganya tuh ada buka pintu atau bagaimana, kesenggol ininya. Wifi-nya kesenggol. Wifi. Mati sudah. Nah karena Zoom-nya itu tethering, nggak masalah. Tapi SCB-nya mati. Karena SCB-nya pakai Wi-Fi. Dia minta izin, Pak, ini saya mati SCB-nya. Apakah boleh saya berbagi dua-duanya? Lalu saya kembali lagi. Boleh. Saya pause. Lalu dia ngomong sama seorang, tapi dia tidak memberikan ruangan. Ngomong sama seorang. Lalu 1 menit selesai. Mungkin di restart itu Wi-Fi. Nah, ketika saya pause, waktu pengerjaannya tidak berkurang. Jadi aman. Jadi dia masuk lagi, lalu ya pokoknya mengerjakan. Saya alhamdulillah Pak, izin saya sudah menyediakan 2 provider Pak. Satu XL, satu lagi Telkomsel Pak. Karena kalau Telkomsel sebenarnya sinyalnya bagus Pak. Waktu simulasi,
Saya cuma menggunakan tethering tuh satu HP Pak untuk Zoom dan untuk SEB Pak. Alhamdulillah lancar, tetapi ketika mati lampu di sini Pak, waktu saya simulasi mati lampu sinyal Telkomsel langsung hilang dan kembali lagi sekitar 4 atau 5 menit Pak. Ya, Baru ya. kembali lagi. Makanya saya sediakan XL Pak. Dan Oke. tadi Pak XL nampaknya ada perbaikan sama orang tuh Pak. Jadi waktu saya LMS tadi mati hilang sinyalnya, saya mau dipesawatkan kembali lagi Pak. Jadi saya takutnya itu Pak. Ya. Nanti penilaian lain-lain. Tapi selama kendala di sini, selama saya menjalani kendalanya, alhamdulillah minim Pak. Ya. Jadi saran dari Pak Bayu baik juga didengarkan oleh Bapak Ibu yang lain. Ada dua provider gitu. Jadi ada plan B kan. Kalau yang satu Mm-mm. mati, ada satu hidup. Iya. Ya, walaupun satu yang kuat itu yang utama. Saya kira bisa didengarkan. Dan saya akan bantu juga besok ada masalah. Begitu ya, Pak Bayu dan Bapak Ibu. Ya, Bu Bu Ani, bagaimana? Ya, maka Bapak Ibu paham ya. Ani ini, maaf Bu Ani, bisa chat saja Bu. Chat Bu, sebentar. Sebentar. Wah, ini nggak jelas ya, Pak. Bu Ani, apakah pertanyaan bisa di chat box? Ibu tolong baca chat Bu Ani. Siap. Jadi di chat supaya saya bisa saya tunggu ya Bu Ani ya. Saya tunggu. Nah, Bapak Ibu mengerti, yang Bu Ani ini kalau satu gadget hanya Zoom tuh nggak masalah tuh. Tapi tetap tidak lancar ya. Tapi ketika SEB dan Zoom, salah satu mati itu. Jadi ya makanya kalau bisa sebenarnya itu pengalaman saya tadi pagi. Ini berarti berapa orang? 20. Berarti kurang satu ya. Ya sudah. Oh masih putus-putus Bu Andi. Gak apa-apa. Makanya saran saya Bu Andi masih. Coba saya bertanya pada Ibu Haji Habibah. Bu Haji Habibah, apakah mendengar suara Bu Ani itu? Jelas? Tidak, Ya, Bu tidak Ani jelas. jelas ya. Saya tidak jelas, Bu Haji Habibah tidak jelas. Nah, artinya sinyal Ibu Ani tidak. Pak Aris. Ya mungkin Mungkin. ini cuacanya mendung Pak. Cuacanya mendung ini. Ini jelas, ini jelas. Oke, jadi memang apa sinyalnya itu kadang naik turun. Ya. Pak Aris Hidayatullah, Pak mohon maaf kalau bawa HP baca cadangan dalam ruangan baca aja apa boleh? Nah ini tadi pagi juga ada, dia bukan HP tapi iPad. Solusinya nih, iPad-nya diletakkan jauh dari, bukan jauh banget, tapi di atas apa namanya laptop supaya dia tidak menyentuh. Karena dia hanya memberi alasan ini iPad hanya untuk cadangan apa WiFi. Oke, jadi sewaktu-waktu kalau mati saya sambungkan ke sinyalnya iPad saya. Dia taruh di sini. Oke. Jadi asal gadgetnya tidak di meja, tidak, ya nggak masalah. Begitu Pak Mas Aris Hidayatullah ya. Semoga jelas. Sudah? Kalau iPad boleh berarti HP juga boleh Pak itu untuk cadangan. Boleh, tapi sekali lagi tidak diletakkan, ini HP ya. Ya. Tidak diletakkan di dekat di meja sini, tapi Ya. di sebelah sana begitu. Jadi jauh dari tangan. Ya, ya, ya. Oke, ya. Boleh HP. Karena kasus sinyal tadi, memang saya kalau saya mau strict susah Bapak Ibu, karena ini ya, tadi pagi itu sinyalnya lemah ada 3 peserta. Satu sangat lemah, itu yang satu putus 1 kali, zoomnya mati 1, baru tadi pagi itu deg-degan. Akhirnya berjalan cukup lama ya, karena yang pause itu 3 peserta.
Lalu yang satu mundur, yang satu mundur, yang satu mundur. Jadi paling lama tuh mundur sampai 30 menit. Rencana saya mulai bersama, selesai bersama. Kenyataannya mulai bersama, lalu 3 orang selesai terakhir. Jadi ya sudah, bagaimana? Yang penting ada pertanyaan dari Ibu Imatu Sulian. Untuk pakaian besok pagi pakai hitam pun bebas rapi sopan Bapak. Jadi saya kira panitia juga memahami para pengawas ya. Saya sendiri pengennya Bapak Ibu fokus saja sama soal ujian dan cara pengerjaan. Oke, Pak. Kalau ada gimmick-gimmick kostum atau apa itu kadang-kadang mereka jadi tidak fokus tuh. Misalnya hitam putih, terus pakaiannya dicuci atau itu kan lalu mereka jadi tidak fokus. Jadi ya silahkan pakai pakaian yang baik tapi sopan, jangan kaos tadi Pak. Walaupun kaos yang negur bukan saya juga, pasti ada yang negur nih di sistem. Jadi ya sementara itu dulu ya Bapak Ibu. Sementara itu Ya, dulu. Pak. Kalau ada, Bu Dewi, Ya. Cuma cek saja. Rencana saya kan mengerjakan ujiannya kan di rumah. Untuk cek sinyal saya ini bagaimana, Pak? jelas. Sementara saya pakai WiFi saja. Malam ini Gimana? jelas. Itu saya juga pakai tethering. Ya. Masalahnya jadi di Zoom saya ini tidak terdetek berapa kekuatan sinyal Bapak Ibu. Kalau di dashboard itu kelihatan tuh. Misalnya Pak Asep 1000, Bu Halim 2000, Bu Ani misalnya 600, ada yang 300, ada yang di bawah 100. Jadi ya yang saya deteksi dari suaranya saja Bu Dewi. Tapi Bu Dewi jelas. Jelas Pak ya, suara saya. Itu bagus. Pak izin, Pak. Pak Asep, gimana Pak? Pak izin, Pak. Ya, silahkan. Ini Pak, terkait formulir ini sebenarnya ditandatangan apa jangan ya? Tanda tangan dong. Tanda tangan. Tanda tangan. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Besok yang di meja itu KTP dan formulir. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Iya, barusan udah kejawab. KTP sama formulir ya, Pak? Yes, beda. Ya. Maaf Bapak, kalau sinyal saya bagus nggak, Pak? Ini coba Ibu ngomong 2 kalimat. Saya mau belajar dan ujian PPG. Bisa. Ini hampir Bagus, sama Pak. dengan Bu Dewi. Ya, saya kira ya. Izin, Pak. Ya, Pak Bayu. Nambah dari Pak Asep tadi, Pak. Kebetulan yang kami kirim belum ditanda tangan, Pak, karena Tidak ragu apa-apa. semalam. Tidak apa-apa. Oh, tidak Oke, apa-apa. ya. Tidak apa-apa. Besok Ya, Pak. Soalnya yang dikirim ditanda ke email tangan. Pak. Nggak apa-apa. Yang kirim nggak ke apa-apa. email Bapak itu Nggak apa-apa. belum ditanda tangan ya. Tapi kan, ya kan tidak ada materai itu. Nggak apa-apa. Oh iya ya. Siap, Tapi yang siap, Pak. tapi yang besok ditunjukkan ini itu Ya, tanda tangan. Ya. Siap. siap. Ya. Siap, Pak. Ya, siapa? Bismillah. Bapak Ibu jangan terlalu cemas masalah non teknis ya atau teknis ya. Soal saja. Besok ini disiapkan fakta integritasnya juga, Pak. Apa? Sorry, Ibu. Sorry. Yang disiapkan selain KTP sama formulir, fakta integritas juga. Ya. Terus. Tapi fakta integritas kan sudah dikirim ya. Nggak usah lah. Fakta integritas nggak usah. Dua saja. KTP Iya, dan nggak usah, Pak. Nggak sebenarnya punya itu print, Pak, soalnya. Saja, Pak ya. Jadi Devi, KTP dan Ingat form ujian. Devi, Iya, Pak ingat izin suara tanya. saya. iya dengar, Bu. Halo Pak. Nah ini jelas nih Bu Ani. Ya. Halo Bu Pak. Ani, Agak deg-degan sekarang, Pak. Ya makanya Nggak bisa ngisi. ini yang paling penting Bapak Ibu, sabar. Yang paling penting ini laptopnya istirahatkan dulu. Jadi Pak. lalu selain laptop, karena pengalaman saya itu tadi pagi toh, kemarin ketika saya begini mati sendiri Zoom-nya. Waduh, mati sudah. Jadi kemungkinan itu kalau HP-nya panas karena mungkin terlalu cemas Anda, mungkin besok bisa. Jadi kalau panas tuh mati sendiri loh, baik laptop maupun HP. Iya, betul. Jadi istirahatkan saja. Lalu saya juga pikiran ditenangkan.
Tadi itu baik-baik saja kok. Tadi itu baik-baik saja. Artinya masalah apapun, toh mahasiswa yang di grup saya bisa mengerjakan 100%. Asalkan begini Bapak Ibu. Nah ini kalau ini Bu Cece saya nggak tahu. Coba Bu Cece unmute. Ya, Pak. Nah Jelas ini kah, kan Pak, suara saya? jelas. Ini kan begini Bapak Ibu. Ini kan berarti Bapak Ibu sendirian semua ya. Ya. Kecuali Iya. saya nggak tahu Mas Bayu, Bu Bahja, Bu Ani saya nggak tahu. Tapi yang unmute ini sendirian semua. Yang inilah yang aman. Kalau ada suara siapa itu biasanya ditegur tadi sama Ustadz. Bukan saya yang tegur, saya paling mencoba memahami. Tapi Ustadz tuh pasti satu kali, jadi 2 kali tidak fokus tuh mati ya. Saya baru tahu tadi pagi itu. Loh, ini kok Pak ini kok mati kenapa? Lalu saya lihat katanya 2 kali tidak fokus. Oh alah, padahal dia itu nampaknya tidur. Jadi dia begini nih, mikir Iya, mungkin Pak. tuh. Nah, tapi Iya, kan iya. waktunya berjalan. Iya, Dia Pak. mengerjakan baru 25% tuh berapa? Teman-temannya sudah 75%, 90%, dia masih 25%. Iya, Mati iya. dia, jejet. Pak, saya kok mati, Pak? Dia bilang. Saya juga tidak tahu, ternyata ada peringatan 2 kali. Mungkin peringatan 3 kalinya mati. Tapi saya kira tidak berpengaruh. Nah, ini ketika dia mati 1 kali itu, mengerjakannya lebih, jadi pausnya lebih lama, Bapak Ibu. Sebenarnya dari PCK ke studi kasus tuh jeda berapa menit, dia kayaknya ditambah penalti. Paling lama dia nunggu. Nah, saya baru tahu tadi pagi. Jadi makanya, ya mungkin saya kan pengawas baru kali ini, Bapak Ibu. Ada hal baru. Ya. Walaupun mahasiswa saya tadi itu bisa 100% semua, tapi saya belajar hal baru. Intinya, Bapak Ibu tenang. Tidak usah terlalu berpikir yang macam-macam. Kerjakan saja 2 bagian soal, 1 PCK, pilihan ganda, 2 studi kasus. Kerjakan semua soal. Mudah itu aja. Tidak usah ada bantuan, tidak usah, sudah. Ini jawabannya, Pak. Ya, bagaimana Pak Badrudin? Ya, Pak, laptop saya itu harus selalu nyolok sama chargernya, Pak ya, karena baterainya bermasalah. Ketika di tengah itu, makanya saya menyediakan 2 laptop. Ketika di tengah-tengah laptopnya mati, bolehkah saya menggunakan laptop yang bisa, Pak? Jadi untuk Pak Badrudin ya, Ya. saya menduga agak susah. Maka begini saja, laptop mana yang kuat, misalnya yang sambung charger, nggak masalah. Tetapi posisi zoom HP-nya itu ditempatkan ke mana yang aman gitu. Ya. Karena begini, ada kejadian laptop mati itu ada apa? Dia mengawasi belakang saya ini. Heboh sampai setengah jam ini, mungkin 1 jam. Jadi dia heboh ke pengawas, ke penyeliak, heboh sekali. Tadi kan ada kunjungan penyeliak, heboh sendiri. Saya tidak tahu nasib peserta itu bagaimana, tapi memang itu bermula dari laptop yang mati. Iya. Maka pada Pak Badrudin, kalau bisa 1 laptop yang kuat silahkan. Lalu kalau chargernya itu harus kontak, silahkan rekan-rekan meninggalkan ruangan itu. Lalu Bapak jangan single-single tuh charger. Supaya tidak. Gitu Pak Badrudin ya. Mendadak mati tuh Pak, kayak umpamanya kejadian yang tak terduga, alirannya mati itu Pak. Ya itu, jadi itu mungkin akan saya sinonimkan dengan kejadian salah satu peserta. Bapak angkat tangan, lalu Pak maaf laptop saya mati, ya. Lalu saya akan pause waktunya. Oh iya. Lalu Bapak bisa install ulang dan seterusnya, ya. Iya. Saya akan berikan waktu sampai siap, lalu lanjut. Tetapi tidak boleh keluar ruangan, Pak. Iya, siap. Caranya begitu. Berarti laptop yang cadangan harus ada di dalam ruangan, Pak ya? Ya, betul. Ya. Begitu ya? Ya, Pak. Oke, sementara itu dulu. Ya. Izin Pak dulu, Pak. Ya. Pak. Tanya, Pak. Bentar, yang Bapak tadi, Bapak siapa tadi itu? Izin, Pak. Pak Edi, bagaimana Pak Edi? Ya. Nyambung tadi punya Pak Badrudin tadi, Pak. Ya. Ya. Ini kan masalah laptop tadi. Seandainya laptopnya itu kita hidupin dua-duanya, Pak. Gimana, Pak?
apakah Ya, terdeteksi di tempat pengawas bahwa laptopnya itu kapasitasnya berlebih misalnya kan? nggak boleh. Satu saja. Bukan Oh, hanya nggak boleh. masalah, bukannya ketahuan, Pak. Jadi kalau terlalu banyak gadget di situ, itu mengganggu. Makanya kalau ya kan namanya sinyal dan Kamu kan kelihatan gimana itu, bolak-balik di belakang kan ya. maka apalagi laptop dengan laptop, Pak, bisa terjadi gangguan elektromagnetik kan. Jadi satu saja lah, Pak. Satu saja dinyalakan dengan HP. Kalau ada bantuan gadget untuk tethering, letakkan di sebelah sini. Sudah aman. Jadi nggak usah. Karena kalau dua laptop dinyalakan, itu tanda-tanda orang cemas tuh. Kalau saya dari psikologi itu malah Bapak itu tidak concern karena ini gitu ya. Jadi sudahlah. Nanti kalau misalnya satunya mati, angkat tangan, Pak, saya minta izin mau nyalakan lagi satu. Saya Pak, izin pause, bertanya, Pak. gitu ya. Begitu, kira-kira Pak Edi. Bu Dewi silakan. Bu Dewi terakhir ya. Nanti Ya, kita lanjut karena lagi. ini Pak Bagaimana Bu mau Dewi? tanya, kalau saya soal HP Pak. Nah, HP satu tuh kan untuk Zoom di laptop, HP satu yang satunya untuk Zoom. Nah, biasanya kalau HP yang untuk Zoom tuh tiba-tiba kalau panas dia sering mati. Apa Betul. itu bisa nanti diamkan beberapa menit baru masuk lagi bisa Pak? Nah, makanya begini Bapak Ibu. Istirahatkan itu laptop dan HP. Nah, istirahatkan laptop dan HP. Kalau dia itu hidup begini, mereka panas bukan karena Shopee ya. Tadi ada Shopee ini. Jadi Apa? dia Dari tuh HP yang panas. lain. Ya, dia itu panas karena kerja terus. Laptop saya juga panas kemarin. Makanya istirahatkan. Besok sebelum jam 7 baru dinyalakan. Saya yakin tidak panas. Gitu ya. Karena pagi hari. Jadi biar fresh, dua gadget ini biar fresh. Menurut saya tidak mati. Begitu, Bu Dewi. Ya. Terima kasih Pak. Suara saya jelas kan Pak? Nah ini cemas semua ini, semakin cemas. Jelas. Sudah ya. Nanti kita itu semakin banyak ngomong semakin cemas semua ini. Iyalah. Ya. Sekarang kan Baik. Sementara itu dulu Bapak Ibu. Ya aman, boleh. udah aman. Boleh belajar, boleh istirahat, istirahatkan kalau saran saya istirahatkan gadget, lalu istirahatkan diri juga, hati. Ya. Besok saya yakin yang bergabung ini saya kira sudah tenang. Semoga ada deg-degan. Amin. Ekspresinya orang deg-degan. Amin. Ya, baik. Kita doa bersama sebentar ya. Doa bersama sebentar. Selancar hari ini. Ya, Pak Edi sekarang. Saya mau Pak Edi apakah bisa ditanya? Silakan. Pak Greg, sinyal saya kuat nggak Pak? Keren sinyal. Yang ini kuat. Silakan Pak Edi. Apa sinyalnya Pak? Pak Greg, halo Pak Greg. Sinyal saya kuat ya Pak Greg? Halun SIT. Ini semua kuat. Ini semakin malam semakin kuat ini. Saya yang nggak kuat ini Bu. Saya drop ini habis. Silakan Pak Edi. Pak Edi silakan. Mungkin doa kita. Dikeroyok banyakan. Sama dulu nih, baru lancar semua ini. Amin. Pak Edi, ayo tutup doa Pak Edi. Saya. Ya lanjut Pak. Iya Pak. Tutup doa. Tutup Pak. Tutup dengan doa Pak. Mari. Doa. Oh. Doa kemana? Majelis. Oke. Ila darati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Kemarin kamu. Alhamdulillah. Amin. Lancar semuanya. Ala asrafil anbiya muslim. Wa alihi ashabihi Rasulillah ajmain. Amin. Gimana nomor rekeningnya aku masih tahu. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi mazidah
Ya Rabbana Amin. Amin bagi lijala jati sultanik. Amin. Allahumma salli Amin. ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-ahwali wal afat. Amin. Amin. Hajat wa min syai'at. Fatarfuna biha indak al-rajat wa tubalghina biha asul gayat min jamil kusin qadir. Amin. Allahumma Amin. fi jasadin wa rakatan fi ilmi wa rakatan fi rizki wa tawatan qabla maut wa rahmatin inal maut wa bil maut. Amin. Allahumma Amin. alaina fi sakati maut najat minan nar wa afwa inal rizab. Rabbana la Amin. ilaha ba'da izadatan wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Amin. Ana wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lulus. Baik ya. Terima kasih sudah hadir. Saya pamit. Silahkan untuk ya, lanjut dengan acara keluarga, persiapan dan Mohon doanya Makasih ya, Bapak. Pak, selamat semoga malam semua. semuanya. Dengan Pak Grace, pendampingnya, mohon doanya.